Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 struktur perkerasan jalan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adapun anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Dinda Siti Nuraziza dengan NIM 07211021. Kemudian ada saya sendiri Muhammad As'ad dengan NIM 07211050. Kemudian ada Akil Mufaddal dengan NIM 07211049. Kemudian ada M Wildan Restuaji dengan NIM 07211045. Dan kemudian ada Kak Faisal dengan NIM 07181054. Adapun outline yang akan kelompok kami bawakan, yang pertama itu pengertian, yang kedua tipe-tipe perkerasan, yang ketiga metode perbaikan jalan, yang keempat perbedaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku, yang kelima jenis-jenis kerusakan pada jalan, yang keenam komponen perkerasan jalan. Ini pengertian. Perkerasan jalan adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan, serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Next. Berikut ada 4 tipe perkerasan jalan. Yang pertama ada perkerasan lentur, flexible pavement, perkerasan yang terbuat dari beton aspal yang berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Yang kedua ada perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan ini yang terbuat dari beton semen yang berfungsi memikul beban. Yang ketiga ada perkerasan komposit atau composite pavement. Perkerasan kombinasi antara lentur dan kaku, baik lentur di bawah maupun lentur itu ada di atas. Yang keempat, jalan tidak diperkeras atau unpaved road. Jadi jalan ini tidak diperkeras karena kepadatan tanahnya sudah cukup. Next. Berikut perbedaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Jadi perkerasan lentur itu terdiri dari plat beton yang terletak pada tanah atau lapisan material granuler pondasi bawah, sedangkan perkerasan kaku terdiri dari lapis permukaan, pondasi atas, dan pondasi bawah. Biasanya perkerasan kaku digunakan untuk semua kelas jalan dan tingkat volume lalu lintas, sedangkan perkerasan lentur kebanyakan digunakan untuk jalan kelas tinggi. Perkerasan lentur itu percampuran adukan beton mudahnya dikontrol. Sedangkan perkerasan kaku tuh pengontrolnya kualitasnya lebih rumit daripada perkerasan lentur. Sedangkan untuk umur rencana perkerasan lentur itu 20 sampai 40 tahun. Sedangkan perkerasan kaku 10 sampai 20 tahun. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis kerusakan pada jalan. Pertama, kerusakan jalan pada perkerasan lentur. Pertama itu ada pelepasan bulir atau raveling yang dimana diakibatkan apabila kadar aspal yang rendah, campuran yang kurang baik, dan pemadatan yang kurang, serta segregasi atau pengelupasan. Terdapat pada gambar yang persegi panjang di sebelah kiri. Yang kedua, terdapat retakan atau cracking, di mana merupakan gejala kerusakan permukaan perkerasan sehingga akan menyebabkan air pada permukaan perkerasan itu masuk ke lapisan di bawahnya, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor yang akan membuat parah suatu kerusakan. Terdapat di gambar nomor 2 sebelah kanan atas. Lalu yang ketiga itu terdapat alur atau routing, di mana terdapat bentuk turunnya perkerasan ke arah memanjang pada lintasan roda kendaraan akibat beban lalu lintas yang berulang pada lintasan jalan sejajar dengan as jalan. Biasanya baru tampak jelas pada saat hujan, di mana gambarnya terdapat di kanan bawah. Selanjutnya. Lalu untuk jenis kerusakan jalan pada perkerasan kaku itu
Yang pertama ada retak memanjang, di mana kondisi ini terjadi akibat kombinasi repetisi beban lalu lintas dan temperatur. Terdapat di gambar nomor kiri atas. Lalu terdapat retak melintang, di mana kondisi terjadinya pada arah lebar perkerasan beton dan hampir tegak lurus sumbu jalan. Kerusakan ini umumnya terjadi akibat pelengkungan akibat gradien temperatur dan repetisi kelembapan. Lalu yang ketiga ada gompal pada sambungan, di mana kerusakan pada tepi selah beton yang terjadi pada bagian sambungan antar perkerasan. Lalu yang keempat itu terdapat pecah sudut, di mana kerusakan ini terjadi di sudut selap beton yang memotong sambungan pada jarak kurang atau sama dengan setengah dari panjang selap di kedua sisi panjang dan lebar. Lalu yang kelima ada pumping atau terjadinya pergerakan atau terangkatnya material yang berada di bawah slab beton akibat tekanan air melalui sambungan atau retakan. Selanjutnya, terdapat komponen perkerasan jalan menurut FHWA tahun 2006. Pertama itu ada lapis aus atau wearing course, yang dimana berfungsi untuk memberikan kekesatan atau kekasaran yang cukup agar kendaraan dapat berakselerasi dengan baik. Lalu ada tanah dasar atau subgrade, di mana tanah dasar ini memberikan cukup kekuatan seragam dan merupakan landasan yang stabil bagi lapisan perkerasan di atasnya. Lalu yang ketiga itu ada sistem drainase. Sistem drainase ini fungsinya untuk mengalirkan air. Dengan harapannya, limpasan air hujan dialirkan ke sistem irigasi agar tidak ada genangan pada jalan. Selanjutnya. Lalu yang keempat itu terdapat lapis perkerasan terikat atau tersementasi aspal dan beton. Aspal itu hampir mirip dengan semen, merupakan bahan pengikat. Bedanya itu semen dia membutuhkan zat aktif, perkerasan yang menggunakan beton aspal ada perkerasan yang lentur. Lalu yang kelima itu terdapat lapis pondasi atau base course, di mana lapis pondasi ini merupakan flexible pavement. Lapis pondasi flexible pavement diharuskan, tetapi untuk rigid pavement bisa tidak menggunakan lapis pondasi, dengan catatan tanah dasarnya dapat menggunakan lapis pondasi. Berikut ini data tanah yang berada pada kedalaman 10 meter. Dapat dilihat dengan seksama. Selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin atas kesalahannya mohon dimaafkan, kekurangan dan kesalahan kata-katanya. Sekian dari kelompok 15, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.